Misi Kak. Iya, silakan masuk, silakan duduk. Gimana Angel hari ini kabarnya? Baik. Hari ini ada kegiatan apa di sekolahan? Kok kayaknya kayak anak-anak itu rame banget. Terus tadi waktu aku masuk itu banyak yang duduk-duduk di depan kelas kayak gak ada kegiatan gitu. Hari ini tuh ada sosialisasi dari PR, terus cuma itu sih Kak, terus ini ada tambahan sosialisasi dari pusat tempat masak gitu, mungkin kayak sponsor gitu. Oh, sponsornya kegiatan apa? Lomba-lomba ini ya? Class meeting ya. Udah selesai class meetingnya? Belum, masih ada seminggu lagi. Minggu depan masih? Ya masih ada. Berarti jadwal class meetingnya itu minggu ini sama minggu depan masih lagi. Iya, masih. Terus kalau kamu cerita kemarin kan kamu jadi panitianya. Ya. Gimana tuh? Kan ini udah berjalan. Capek. Capek. Ya sih kayak capek aja sih, karena kan ya yang awalnya yang kemarin kan udah waktu longgar jadi produktif, terus sekarang balik lagi ke yang awal-awal yang rapat terus ngurusin acara terus, nah itu yang bikin show lagi, capek lagi kayak banyak yang harus dipersiapkan ya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu class meeting ini tuh panitianya dari kamu aja atau dari OSIS juga? Dari OSIS, MPK sama ICT. Sama ICT? Iya. ICT itu ekskul apa kalau boleh tahu? ICT itu ekskul apa namanya, fotografer gitu Kak, yang video yang dibuat di sekolah, jurnalisnya sekolah gitu. Kenapa kok collab sama ICT? Karena ICT kan juga butuh foto, dan di sini tuh kita juga kalau bisa ngajain ekskul yang mau ikut gitu. Terus kan dari acara class meeting ini juga melibatkan hampir semua ekskul, karena di akhir class meeting itu ada acara namanya kayak penampilan dari ekskul, jadi juga ya udah gabung aja sih Kak gitu. Berarti tetap collab ya antara satu sama yang lainnya ya. Terus gimana nih tanggapan orang tua kamu di rumah setelah kan kemarin waktu UAS kan masa-masa yang tenang, masa yang kamu bisa buat fokus untuk belajar. Sekarang kok mesti kan kalau kamu lihat ini Angel kok mulai lagi ya kegiatannya. Nah, gimana itu? Ya mulai agak diomelin lagi sih, karena kan awalnya kemarin kan udah curhat ke orang tua kalau harus bisa belajar manajemen waktu segala macam. Terus sekarang berantakan lagi, itu sempat berantakan sedikit, tapi dikasih tahu aja sih sama orang tua, udah nggak diomelin lagi, tapi lebih ke dikasih solusi sama orang tua. Jadi orang tua di rumah sudah lebih pengertian daripada sebelumnya ya kan? Kalau diomeli sama dikasih solusi kan beda ya. Kan diomeli kayak Angel nih gini kan kayak gitu, tapi kalau solusi kan pasti beda lah daripada diomeli. Jadi mama di rumah udah mengerti dan paham ya situasi kamu sekarang ya. Terus dari teman-teman di sekolah gimana supportnya? Teman-teman di sekolah yang pastinya di luar kepanitiaan sih. Teman-teman kelas ya. Karena dekatnya sama teman kelas. Kalau sama teman-teman kelas itu dukung aja sih, karena selama UAS itu aku jadi bisa banyakin waktu sama teman kelas. Karena kan awalnya sering di-spend gitu. Nah sekarang karena sejak UAS ini kadang pulang UAS itu masih suka ngumpul bareng, bahas-bahas tugas, bahas-bahas kisi-kisi segala macam. Nah jadi lebih banyak waktu, terus jadi enjoy sama teman-teman, terus di talk segala macam gitu sih, lebih seru aja sih, lebih jadi gak kenal lagi sama teman. Jadi hubungan sama teman-teman kelas kayak lebih akrab lagi ya pada sebelumnya ya. Oke, ini hari ini kan kita udah konseling pertemuan yang terakhir, berarti ini udah yang ketiga. Kemarin yang pertama kamu udah konseling di konseling pertama kan kamu udah nyampein apa permasalahan yang sedang kamu hadapi. Di yang kedua minggu lalu kita juga udah cari solusinya bareng-bareng. Nah di yang ketiga nih cerita kan renggang seminggu dari pertemuan dua kita kemarin. Perubahan apa aja yang udah kamu alami dan kamu rasakan? Aku jauh lebih produktif sih, soalnya kan kemarin di pacaran kayak kita kalau bisa cari motivasi terus kita juga belajar manajemen waktu. Nah aku tuh udah menerapkan itu semua dalam seminggu ini, dan menurut aku itu hasilnya memuaskan, karena kayak aku juga di meja belajarku tuh udah aku tempel-tempelin motivasi terus aku udah baca buku self improvement dan segala macam. Itu udah bikin aku ngerti gitu mana jalannya harus aku ambil, terus mana jalannya emang aku harus hindari gitu. Terus gimana cara ngatur biar jadi orang itu yang
memiliki percaya diri yang tinggi. Nah itu semua udah aku lakuin dalam 1 minggu ini dan aku pengennya ini terus berlanjut sih. Aku bisa komitmen terus. Apa rasanya kan pasti ada perbedaan kan, kayak ibaratnya celah Angel yang dulu sama yang sekarang nih, apa perasaan apa yang kayak beda dan kamu seneng ngelakuin itu gitu? Saya pertama seneng kan, terus yang kedua itu bangga. Ya bangga sama diri sendiri gitu, karena bisa keluar dari zona yang ini gitu. Dan terus aku ngerasa sedikit jadi orang baru gitu. Jadi yang awalnya aku mungkin agak kurang sama diri aku sendiri, terus aku sekarang udah bisa nemuin sedikit demi sedikit kayak apa yang aku mau buat ke depannya, terus kayak penentuan jati dirinya tuh kayak gimana tuh aku udah bisa mengetahui sedikit demi sedikit dari proses hari per harinya gitu. Jadi rasa itu yang bikin kamu kayak aku harus ngelakuin ini nih, besok aku harus gini, dan mau berkomitmen untuk seperti itu lagi. Kira-kira dan kamu juga sedikit menyinggung soal kegiatan produktif. Nah, mungkin selain membaca buku atau self reward pada dirimu sendiri, kegiatan produktif apa yang udah kamu lakukan? Mungkin aku nggak tahu sih ini di pandangan orang tuh produktif atau enggak, tapi kan aku jarang kasih spend time sama teman-teman aku. Nah aku kemarin itu sempet kayak ngobrol sama teman aku, kita main terus di talk. Mungkin kayak apa yang teman-teman aku rasain sama aku kan jarang ikut nongkrong sama mereka, jarang ikut main. Nah aku jadi ngerti pandangan aku dari mereka tuh gimana, terus mereka itu dari pandangan aku gimana. Nah itu yang bikin aku mungkin ada evaluasi diri. Kadang mungkin sifat aku ke teman aku tuh kurang gitu ya, terus teman aku tahu kamu jangan kayak gini. Nah itu menurut aku jadi evaluasi, terus jadi aku mikir kayak oh berarti aku jalan yang baik untuk teman-teman aku, untuk lingkungan aku, dan semua pandangan orang ke aku tuh aku harus kayak gini. Nah itu menurut aku juga salah satu hal yang produktif yang aku lakuin, karena yang biasanya aku karena udah capek cuek sama orang lain, terus kayak udahlah nggak usah peduli sama orang. Sekarang aku jadi kayak oh ternyata ada yang salah dari aku dan harus aku ubah. Itu salah satunya sih. Berarti kemarin ada waktu ya buat kayak lebih nongkrong sama teman-teman kelas gitu. Kalau kamu bilang tadi kan mereka bilang nih pandangan mereka ke kamu disampaikan. Nah kalau boleh tahu kayak gimana itu? Maksudnya pandangan seperti apa itu pada awalnya? Mereka yang mereka kurang suka dari itu tuh karena aku kurang ngasih waktu ke mereka. Terus habis itu kalau misalnya kadang kayak aku ngebatalin janji sama mereka karena sibukin organisasi lagi gitu. Terus jarang di kelas, terus kalaupun ada waktu istirahat pun aku nggak milih di kelas, tapi aku milih main sama teman-teman organisasi. Nah itu yang bikin teman-teman aku kayak ngerasa kita ini jadi kurang deket loh gara-gara kamu terlalu sibuk. Terus kita juga pengen ada waktu bareng-bareng lagi. Itu sih yang kurang disukai sama teman-teman aku. Aku yang kurang bisa handle waktu. Terus pas itu kan ngomongnya langsung ya? Pas mereka ngomong langsung itu reaksi waktu itu gimana? Agak shock sih, karena kayak oh ternyata tuh aku kira teman-teman aku tuh emang udah kebiasa sama sikap aku, tapi ternyata di sisi lain tuh mereka masih mengharapkan aku tuh bisa ada waktu sama dia, bisa balance. Terus ya agak shock, terus agak merasa bersalah banget sih kalau itu. Jadi makanya akhirnya kamu mau kayak udah menghabiskan waktu lebih lagi, kayak main lagi, sering nongkrong sama mereka, sering bahas apapun sama mereka. Nah itu kejadian itu yang Mbak bilang kan mungkin beberapa waktu yang lalu. Nah kalau sekarang ini gimana teman-temanmu? Apa kayak reaksi teman-temanmu ke kamu setelah kamu yang sekarang itu gimana? Reaksinya teman-teman aku jauh lebih ngerti aku lagi sih, karena kan yang tadi aku gitu kan juga aku ngasih dari opini pandangan aku sendiri. Aku tuh kenapa kok kayak gini kalian? Kamu jelasin ya? Iya aku jelasin. Nah mereka jadi paham, terus jadi tahu juga dari sudut pandang aku. Terus aku sama mereka bisa saling ngerti satu sama lain sih, karena aku kayak oke, aku bakal bisa balance waktu aku untuk organisasi aku sama spend time sama kalian gitu. Terus kalian juga harus bisa ngertiin aku, karena posisi aku di sini tuh juga pasti ada benturan yang harus salah satunya aku relain, harus aku lepas gitu. Jadi ya udah saling ngerti aja sih sama teman. Berarti setelah kamu mengalami perubahan tadi, ada beberapa hal baru yang kamu alami ya. Yang pertama kayak lebih produktif lagi, terus yang kedua mungkin lebih care sama diri sendiri lagi. Terus teman-teman di kelas kamu yang di luar organisasi itu lebih
ngerti, lebih saling Iya. memahami. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Berarti usaha kamu itu udah bagus, sudah baik, mungkin bisa dilanjutkan lah untuk kedepannya. Tadi komitmen itu perlu, komitmen kita pegang kayak gitu perlu. Kadang kan kamu udah berusaha kayak gini tapi nanti di tengah jalan goyang, merotol, terus akhirnya ngulangi dari awal. Itu kan kayak apa ya, buang-buang waktu ya kan, kayak buang-buang waktu. Sedangkan kamu sekarang itu udah, berarti ini naik kelas 12. udah naik kelas 12, apalagi kayak udah harus fokus ke jenjang selanjutnya. Nah, ngomongin soal jenjang selanjutnya nih, kalau dari kamu tuh pengennya lebih ke langsung kerja, masuk universitas, atau masuk kayak kursus gitu? Universitas. Iya. Kenapa kok mau masuk universitas? Karena tuntutan dari keluarga juga sih ada, terus emang dari diri sendiri tuh mau kuliah dulu. Oh, mau kuliah, tapi ditambah orang tua berarti bukan tuntutan, berarti mensupport. Iya, mensupport. Kalau mungkin kalau kamu ngerasa kamu nggak mau kuliah tapi orang tua nyuruh kuliah, nah itu baru tuntutan. Tapi kan dari diri kamu sendiri memang pengen dan mau. Iya. Di jurusan apa kalau boleh tahu? Psikolog. Di jurusan psikolog. Kenapa nih kalau di jurusan psikolog? Soalnya apa ya, aku suka, pertama ya, makanya aku suka baca buku-buku gitu sampai teman-teman. Nah, kadang tuh kalau teman-teman aku tuh prefer curhat ke aku daripada curhat ke orang tua mereka. Terus gak tau kenapa dulu waktu SMP itu aku karena sering ganti guru BK konsultasi ke anak-anak yang nakal. Itu waktu SMP. Iya, nah terus guru BK aku tuh sempet kenalin, kamu aku gak jadi psikolog aja, aku belum kenal psikolog, tapi mulai kenal gitu. Terus interestingnya sampai sekarang. Oh, berarti dari awal itu waktu kamu sering main ke Ruang BK ya, waktu SMP. Ya. Waktu itu baru mengenal profesi psikolog. Ya, terus kamu cari tahu nih, ya. maksudnya profesi psikolog tuh gimana sih, seperti apa sih. Nah, berarti kamu mulai masuk SMA itu kamu udah tahu emang pengennya di psikolog? Iya, udah. Makanya masuknya itu IPS, ya. Jadi nggak ada goyah. Iya, kayak biasanya kan kalau dulu aku itu dari SD, malahan dari SD tuh pengen jadi lawyer. Jadi pengen masuknya tuh dihukum, bener-bener dari habis itu SMP ke SMA masuk IPS ya karena aku pengen masuk hukum. Terus waktu kelas 12 semester 2 ini kayak langsung goyah, kok hukum ya, kok jadi pengen ke lainnya gitu. Jadi mungkin kamu bisa mengantisipasi hal itu dengan mengenali diri sendiri. Kalau kamu memang lebih kenal dirimu sendiri, jadi kamu bisa bikin plan kayak mungkin kalau nggak ke psikolog, mungkin kemana yang satu linear, apa itu? Ini kalau ini tuntutan keluarga, itu lawyer dari bapak. Oh, dari bapak. Ya. Soalnya karena keluarga bapak main politik semua. Oh iya, sama-sama. Ya, jadi dikasih opsi kalau nggak lawyer harus hakim. Udah. Oh iya, jadi kalau sama-sama. nggak ada psikolog, udah otomatis kamu hukum atau hukum ya, nanti masuknya ke lawyer atau hakim. Iya. Mirip aku juga dulu gitu. Keluarga dari keluarga bapakku juga gitu. Sama banget. Kalau dari keluarganya mama? Kalau keluarganya mama itu mama bisa apapun yang aku mau, apapun itu mungkin. Berarti ini kamu udah bilang belum kalau mau di jurusan psikolog? Udah bilang orang tua juga. Gimana tanggapan orang tuanya? Kalau dari mama support sih, karena mama apapun yang aku mau, apapun yang aku pengen itu pasti diturutin. Karena ya karena mama tahu kalau misalnya aku tuh pasti mampu dalam apa yang aku mau, itu pasti aku jalani dengan serius gitu. Nah kalau dari papa tuh mungkin ada sedikit TikTok ya, karena kan papa pengen salah satu dari anaknya papa itu ada yang masuk ke politik, dunia politik. Nah cuman aku dulu waktu SD aku interesting sih karena sering nemenin papa kerja, tapi makin lama kok makin kayaknya nggak usah gitu. Jadi agak ya selek dikit lah. Tapi pada akhirnya papa dukung. Berarti dari orang tua aman ya? Kan biasanya kalau kita nentuin jurusan yang beda dari orang tua tuh urusannya panjang, bakal dirimu nanti bakal jadi beban buat kamu juga kan pastinya. Jadi kan dari orang tua udah aman. Terus udah tahu belum universitasnya di mana? Ada 2. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Boleh. Itu pertama itu UI. UI itu Dreams University, dream aku di UI.
di UI, tapi restunya tuh di UNER. Dan untuk katanya kalau nggak masuk di UNER ya udah kamu gap coba tahun depan sampai masuk UNER udah gitu sih. Jadi agak sih tuntutannya untuk masuk PTN itu ada tinggi banget ya berarti ya. Kalau tadi kamu cerita kalau nggak bisa UI pilihanmu, kalau masuk UI ya syukur ya kan. Kalau enggak berarti ada pilihan opsi kedua UNER tadi. Kalau nggak bisa masuk UNER berarti gebiar dan itu kan membutuhkan waktu lama untuk gebiar. Nah, persiapanmu itu gimana? Nggak bukan itu kan nggak bisa berharap sama yang jalur prestasi ya, nggak terlalu bisa berharap, jadi ya udah pakai ujian dan belajar gitu, terus bimbel segala macam itu didukung karena ya menurut aku tuh masuk PTN itu tuntutan banget. Sebenarnya aku nggak harus kayak Kak masuk di 2 universitas itu dari kamunya ya mungkin bisa jalan, tapi ya yang sangat disayangkan kan lahir dari keluarga bergengsi kayak bisa disebut gitu, jadi kayak pasti ada gengsi sama sepupu-sepupu gitu ya, akhirnya ya udah mau nggak mau pasti aku harus berusaha terus sih buat masuk PTN yang emang direkomendasikan sama keluarga. Jadi berarti ini kamu udah mulai bimbel-bimbel gitu apa belum? Bimbelnya masih yang online itu Kak. Oh, yang kalau misalnya ya. Iya, tapi kalau misalnya nanti kelas 12 itu udah otomatis aku pasti bimbel offline. Itu udah ngobrol juga sama orang tua. Udah. Berarti syukurnya kamu itu dituntut sama orang tua, tapi orang tua juga membantu untuk mengajari itu. Kadang kan ada beberapa anak yang kayak orang tuanya nuntut, tapi orang tuanya ya terserahmu, pokoknya papa mau kamu di sini, usahamu terserah kayak gimana, kayak kurang mendukung, kurang mensupport dari segi mungkin paling penting kan dari segi materi ya. Tapi di sini kamu kan udah didukung dengan support, dengan materi juga. Kalau boleh tahu ada nggak dari keluargamu yang lain itu kayak jangan masuk situ? Iya, ada. Itu dari keluarga bapak sih, karena kan sepupu-sepupu. Aku kan anak terakhir dari keluarga bapak. Jadi kan pasti sepupu aku udah pada kuliah semua, udah pada kuliah. Nah, kebetulan mereka itu kan top-topan semua ya, top semua gitu. Nah itu kadang aku dapat pressurean kayak kamu jangan masuk jurusan ini, itu nanti kamu PTN jadi sini, tapi kamu kalau bisa jurusannya ini aja. Nah itu agak di pressure sih setiap kali pertemuan keluarga itu selalu dibahas gitu. Jadi agak tertekan dari keluarga bapaknya. Kalau dari keluarga mama? Keluarga mama bebas. Kalau mama tuh santai-santai aja karena semuanya pasti disupport, nggak tahu kenapa ya, mungkin keluarga mama tuh lebih lebih mengerti banget gitu. Kan mungkin karena kamu yang mungkin ya keluarga dari mamamu juga karena kayak kamu yang menjalani, jadi nanti kamu yang enjoy, kamu yang kayak ya udah kamu pilih di mana, orang tua cuma bisa support. Cuma kalau dari papa kan ada sedikit tuntutan. Nah, papamu tahu nggak kalau saudara-saudaramu tuh suka kayak gitu? Nah, respon papamu tuh gimana? Kalau papa tuh kalau pas aku lagi kayak mungkin digituin kepada gitu apa diem aja, tapi pas aku curhat ke papa cuma bilang Bapak yakin kalau bisa gitu, kamu tetap aja pilih di jurusan yang kamu mau, ya udah nanti gimana ya pasti Bapak tahu kalau kamu bisa gitu. Jadi emang papa sama mama aku tuh tahu kok kalau aku tuh pasti bisa ke depannya gitu. Aku cuma butuh support aja sih dari mereka gitu. Jadi sudah ada usaha kamu juga kan, udah ada orang support dari orang tua juga, sangat mendukung malah walaupun papa pasti kan kayak sedih nih anaknya nggak bisa masuk ke profesi yang diinginkan, tapi kan papamu masih mendukung ya, walaupun di depan keluarganya papamu kayak diem aja, tapi kan di belakangnya dia tetap support. Berarti kalau dari yang kamu cerita ada 2 jurusan, ininya di psikologi sama di hukum ini tadi. Untuk selanjutnya, untuk lainnya nggak ada? Ada opsi lain itu pengen masuk ke bisnis digital. Kenapa itu? Karena ya itu kan bakal apa ya, kepake buat kerja, terus kerjanya tuh besar kerjanya. Jadi kayak kadang sempat pernah goyah ke bisnis digital, cuma kan bisnis digital tuh belum ada di banyak PTN ya, baru 2 PTN sama sisanya PTS sisanya di swasta. Berarti
itu berarti kalau yang di bisnis digital ini kamu lebih kayak melihat ke depannya, peluang ke depan. Kalau di jurusan hukum karena kebutuhan keluarga, kalau di psikologi karena kamu suka jurusan itu, suka di dunia itu. Terus untuk universitasnya cuma 2 itu aja. Universitas yang di pengen masih pengen 2 sih. Pengen pertama UI sebenarnya, nggak pengen kemana-mana. Tapi ya karena emang restu orang tua tuh, restu dari mama sih, restu mama tuh nggak di UI sama sekali, di UNER karena ya masih satu provinsi gitu. Karena keluarga bapak semua dari Jakarta, ya minta jadi ada 2. Kalau papa studinya di UI, mama studinya di UNER. Soalnya kan mungkin kalau mama tuh kayak gak nikah gitu sama anaknya, udah cewek kan. Kamu anak pertama, anak terakhir. Punya kakak berarti? Punya. Cowok semua. Di kalau aku nggak kuliah sih, kerja. Di mana? Aku langsung kerja. Aku orang tua juga kerja juga, maksudnya di luar kota. Enggak, di sini. Di sini. Nah, mungkin itu sih yang jadi pertimbangan mama kamu, kan kamu anak terakhir, terus anak cewek juga. Jadi kalau di Jakarta, kalau kita lihat Jakarta itu kayak kota riwah dan segala macam keributannya kan, pasti mamamu juga was-was. Mungkin kalau di UNER kan mama lebih gampang menjangkaunya kan. Mungkin dari situ sih mamamu kayak pengennya itu kamu di satu provinsi. Terus terkait jurusan dan universitas, ada lagi nggak yang mau kamu ceritakan? Nggak ada sih Kak, kalau misalnya di situ, karena sampai sekarang ini masih pengennya tuh berkomitmen di psikolog. Iya. Oh, tertarik banget ya berarti masuk psikolog ya. Kalau boleh tahu, kamu cari tahu profesi itu udah kemana aja? Aku lihat pertama dari YouTube, terus aku punya mutual di aplikasi sosmed gitu, sama yang psikolog juga gitu. Terus jadi sering sharing kayak gimana. Terus kan zaman sekarang kan banyak yang yang memberitakan informasi gitu, yang dari sosial media kayak TikTok gitu, Twitter. Nah di situ sih aku jadi lebih banyak tahu juga. Terus aku suka baca-baca buku kayak gimana sih cara pandangan orang-orang masing-masing, setiap orang tuh kayak gimana. Terus mengatur emosional. Nah aku suka banget sih baca buku kayak gitu. Terus suka aja cari tahu setiap karakter orang tuh kayak gimana gitu. Berarti kan ini kamu udah tahu benar-benar passion di mana, kesukaanmu di mana. Ya aku doakan semoga nanti kalau jalur undangan masuk ya lolos. Kalau enggak gitu ya nanti ujian lewat apa? Kalau dulu tuh SBMPTN, kalau sekarang SNBT ya kalau sekarang ya. Nah mungkin lewat jalur itu, kalau mungkin nggak bisa kan ada jalur mandiri juga, tes mandiri juga kan ada. Nah mungkin kamu di situ persiapkan belajarnya, fokusin belajarnya. Dan yang harus kamu hindari nih, overthinking sama nggak percaya diri. Udah itu kalau udah mulai overthinking tuh kayaknya mending aku nonton film aja, atau kalau kamu suka K-pop mending nonton K-pop aja daripada overthinking. Karena nanti kalau kamu overthinking masuk, itu akan menurunkan kepercayaan diri kamu. Jadi kepercayaan dirimu down, dan itu nanti mempengaruhi belajarmu. Jadi pesan aku, kamu tetap semangat belajarnya, yaitu tadi jangan sampai overthinking, jangan sampai nggak percaya diri. Terus yang terakhir, jangan dengerin omongan orang. Pokoknya fokus sama dirimu sendiri. Kalau emang itu yang terbaik buat kamu, dengan cara yang baik, dengan jalan yang baik, tanpa merugikan orang lain, harus tetap dijalani. Terima kasih juga ya Angel ya udah mau datang 3 kali pertemuan ini. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat juga buat kamu, bisa membawa ilmu lah buat kamu ya. Terima kasih Kak. Iya, makasih ya.